dari Bapak Rektor Universitas Widya Gama Malang. Saatnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Widya Gama Malang, Bapak Dr. Fahrudin STMT. Beliau beralamat di Jalan Prum Candirenggo Asri, Blok U1 Singosari, Malang. Riwayat pendidikan beliau S3 Teknik Elektro di ITS Surabaya, S2 Teknik Elektro di ITS Surabaya juga ya, dan S1 di Teknik Elektro di Universitas Widya Gama Malang. Pengalaman organisasi beliau adalah Ketua Pengkaderan dan Sirkulasi LPM pada tahun 1990 hingga 1999. Lalu Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Widya Gama Malang, Ketua Umum HMI Komisariat Universitas Widya Gama Malang juga ya. Dan beliau adalah Ketua Divisi Publikasi Ilmiah dan Desiminasi Majelis Pustaka PWM Jawa Timur di tahun 2017 hingga 2022. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai staf kemahasiswaan di Universitas Widya Gama Malang, lalu menjadi pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan, menjadi wakil dekan Fakultas Teknik, ketua jurusan Teknik Elektro, lalu dekan Fakultas Teknik, dan saat ini beliau menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik Universitas Widya Gama Malang. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor bidang akademik kepada Bapak Dr. Fahrudin STMT. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru Universitas Widya Gama Malang dan seluruh panitia yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang pendidikan tinggi, kegiatan akademik dan kebijakan. Insyaallah mari kita cermati bersama. Yang jelas saya sampaikan pertama kali adalah selamat datang di Universitas Widya Gama Malang. Selamat datang di kampus inovasi, kampus yang bermutu, mandiri dan bermartabat. Itu adalah visi dari Universitas Widya Gama Malang. Paling tidak materi yang akan saya sampaikan masih terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tadi tentang kepemimpinan. Namun ini lebih mengarah, lebih subjektif bagaimana kita memimpin diri sendiri, memimpin tentang akademik saudara nanti selama melaksanakan studi. Itu ya, bagaimana kita tetap bertanggung jawab sebagai pemimpin. Suatu kata bijak mengatakan bahwa kita semua adalah pemimpin dan suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Minimal kita memimpin sendiri, diri sendiri. Kadang ternyata memimpin diri sendiri lebih berat daripada memimpin orang lain gitu ya. Baik, saya awali materi yang pertama tentang pendidikan tinggi itu untuk pengenalan saja, bahwa pendidikan tinggi adalah kelanjutan dari sekolah menengah ya, yang sebelumnya pernah Anda tempuh, di mana pendidikan tinggi mengarah pada suatu pendidikan yang bergelar. Dan ada 3 jenis di sini. Pendidikan tinggi adalah pendidikan akademik yang pertama. Anda termasuk mengikuti kategori pendidikan akademik kalau untuk yang strata 1, karena lebih diutamakan penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu. Di sana ada strata 1, strata 2, dan strata 3. Gelar sarjana S1 itu yang biasanya ada depannya S itu ya, SH, SE, ST dan sebagainya, itu strata 1. Kalau S2 depannya ada M-nya, magister ekonomi, magister teknik dan sebagainya, sampai jenjang yang ketiga, strata 3, doktor. Ini termasuk kategori jenis pendidikan tinggi dari pendidikan akademik.
Berikutnya ada pendidikan vokasi, karena kita juga ada dari tiga, itu masuk kategori vokasi. Diutamakan pada keahlian terpadu. Kita ada diploma keuangan dan perbankan dan diploma otomotif. Jadi gelarnya ahli madya sama semua. Sedangkan pendidikan profesi ini adalah suatu pendidikan khusus seperti dokter, advokat dan sebagainya ya. Gelarnya ya gelar profesi. Pendidikan tinggi, kita sudah masuk ke wilayah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu ada 3 komponen ini: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Beda dengan menengah. Kalau menengah mungkin ditonjolkan tentang pendidikannya, tapi di sini pendidikan ada unsur penelitian, ada unsur pengabdian masyarakat. Jadi ini menjadi tanggung jawab semua aktivitas akademika baik mahasiswa maupun dosen. Akhirnya ya sama awalnya mulai tahun 71, jadi sekarang sudah umurnya 50 tahun, maka tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-50, tahun emasnya. Awali dulu sekolah tinggi perbankan, berkembang sampai sekolah manajemen dan accounting, akhirnya tahun 1985 berdiri menjadi universitas. Artinya kalau pendidikan tinggi ini memiliki beberapa program studi, paling tidak ada program studi eksak dan sosial, karena kita akhirnya mengembangkan ada fakultas teknik pertanian sebagai fakultas eksaknya, fakultas sosialnya ekonomi dan hukum. 2011 kita mempunyai penambahan prodi termasuk S1 yang di teknik. Nah, ini perkembangan Universitas Widyagama hingga ya sekarang capaiannya tahun terakhir tahun 2020, karena 2 tahun terakhir ini sejak ada pandemi belum ada peringkatan kinerja perguruan tinggi lagi, dan alhamdulillah sampai tahun 2020 Widyagama masuk dalam peringkat dalam klasterisasi pendidikan tinggi ya. Tentunya di dalamnya komponen termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian, masuk peringkat ke-75 se-Indonesia. Kebetulan perguruan tinggi yang dinilai adalah sekitar 2136. Jadi suatu peringkat yang luar biasa, 75. Untuk bidang kemahasiswaan juga demikian, kita masuk peringkat ke-65, jadi di bawah 100. Untuk penelitian maupun pengabdian kita juga mencapai suatu klaster yang sangat membanggakan. Penelitian, keaktifan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian kita masuk di klaster utama, dan pengabdian masyarakat masuk di klaster very good. Ini dari sekian ribu perguruan tinggi yang dinilai. Baik, itu secara umum. Kita masuk lebih dekat tentang Widyagama nanti berkaitan dengan bagaimana saudara mengikuti kegiatan akademik. Seperti saya sampaikan di muka tadi bahwa visi universitas adalah menjadi perguruan tinggi yang bermutu, mandiri, dan bermartabat. Insyaallah ini akan terus berkembang karena visi kita tentunya tidak akan terbatas. Dan struktur organisasi yang ada di Widyagama ada 3 unsur, yaitu ada pelaksana universitas, ada bagian administrasi, dan unsur penunjang. Pelaksana universitas ini adalah pelaksana tridharma yang melaksanakan kegiatan akademik tentunya di masing-masing program studi seperti yang telah saudara pilih. Setiap prodi yang dikoordinasikan oleh fakultas dipimpin oleh dekan. Kemudian dalam kegiatan penelitian dan pengabdian ada unit pelaksananya, yaitu yang disingkat dengan LPPM. Sebenarnya ini adalah pelaksana universitas adalah dari fakultas, program studi, dan LPPM. Namun dalam pelaksanaannya kita juga
dijamin mutunya oleh Badan Penjaminan Mutu, tingkat universitas disebut BPM, fakultas adalah GPM, gugus penjamin mutu, sampai UPM, tingkat prodi, unit penjamin mutu. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan akademik ini kita didukung bagian administrasi, ada bagian administrasi akademik, administrasi umum, administrasi keuangan maupun kemahasiswaan. Kegiatan-kegiatan ini tentunya mendukung dalam rangka mendukung kelangsungan kegiatan akademik ya. Namun yang di luar itu adalah yang disebut unsur penunjang. Kita mempunyai beberapa lembaga penunjang, ada perpustakaan, ada bagian pangkalan data perguruan tinggi, ada untuk pendidikan karir dan sebagainya. Nah, ini organisasi secara umum. Anda nanti banyak terlibat kegiatan akademik di program studi, namun untuk kegiatan lain keadministrasian akan ketemu ke bagian administrasi, dan lembaga penunjang termasuk kemahasiswaan juga ada di sana. Ini secara umum fakultas yang ada dan program studi. Kita total mempunyai 15 program studi. Insya Allah Anda tentunya ada di bagian prodi yang tertera di sini. Nah, sekarang kita mulai akan mengawali bagaimana proses studi di perguruan tinggi, baik strata 1 ataupun diploma, bahwa untuk mencapai kelulusan yang nantinya akan disebut sebagai sarjana, kalau untuk strata 1 dan diploma adalah ahli madya misalnya, ada suatu beban yang harus Anda, ini kewajiban ya, yang harus Anda penuhi dalam sistem SKS, sistem kredit semester. Untuk strata 1 Anda harus menempuh 144 SKS. Kalau diploma hanya 108 SKS. Nah, tentunya tidak mungkin 144 ini kita tempuh hanya dalam satu semester sekali belajar langsung mendapatkan 144 SKS. Nah, 144 SKS ini kalau kita kumpulkan, kita ngumpulkannya itu per semester. Kita semester kita dapat berapa, tambah lagi semester berikutnya, yang normalnya untuk S1 ada 8 semester. Normal gitu ya. Kalau lawan katanya normal ya tidak normal bisa lebih, bisa kurang. Kalau Anda bisa mempunyai prestasi yang baik, mungkin tidak harus 8 semester Anda mencapai 144 SKS. Bisa dipercepat hanya 7 semester, 3,5 tahun Anda bisa lulus. Tapi kalau ingin berlama-lama lebih dari itu ya boleh saja, lebih dari 8 semester begitu ya. Nah, ini model sistem kredit semester, sehingga sangat tergantung manajemen saudara, Anda memimpin diri saudara untuk mengumpulkan SKS ini. Namun tetap ada batas studinya. Kalau yang ingin berlama-lama untuk S1 maksimum 7 tahun, lebih dari itu di drop out atau DU. Kalau untuk diploma adalah 5 tahun. Nah, apa itu sistem kredit semester sehingga kok ketemu 144 SKS itu? Pengertiannya, satuan sistem kredit semester disebut satuan kredit semester, singkatannya hampir sama, SKS gitu. Sistemnya SKS, satuannya juga satuan kredit semester. Artinya satu SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester. Ini bukan Widyagama yang menentukan. Ini sudah ketentuan nasional yang sudah dicermati dengan teori taksonomi Bloom, sehingga ketemu nanti beban kerja setiap mahasiswa itu. Nah, setiap mata kuliah itu berbeda. Ada mata kuliah yang bobotnya 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, sampai 4 SKS. Yang paling tinggi 6 SKS. Yaitu di tugas akhir atau skripsi itu sampai 6 SKS. Satu semesternya kita 16 kali pertemuan. Satu semester tergantung berapa mata kuliah yang kita ambil. Setiap mata kuliah mempunyai bobot SKS yang berbeda-beda. Definisi untuk satu SKS, kegiatannya mencakup kegiatan tatap muka 50 menit,
Ada penugasan terstruktur sekian menit, 60 ya, kegiatan mandiri 60 menit. Jadi ini secara teori sudah pernah dirumuskan, satu SKS terdefinisikan seperti ini. Sehingga secara normal kemampuan mahasiswa secara normal per minggunya itu setara dengan 18 SKS. Per minggu 18 SKS. Nah, dari dasar ini maka mata kuliah yang ada di masing-masing prodi disebar menjadi 8 semester. Setiap semester rata-rata mempunyai bobot totalnya sekitar 18 SKS. Karena ini disesuaikan dengan kemampuan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau Anda mempunyai kelebihan lebih excellent, Anda bisa mengambil mata kuliah yang jumlahnya lebih dari 18 SKS. 20, 22, maksimum 24. Tidak ada yang lebih dari 24. Ini pertimbangan dengan teori taksonomi nggak mungkin ya. Rata-rata manusia untuk melaksanakan kegiatan lebih dari 24 SKS. Nah, kemampuan ini juga akan sangat menentukan saudara nanti merencanakan studinya. Kalau Anda bisa setiap semesternya bisa mencapai 24 SKS, berarti studi saudara bisa dipercepat, lebih cepat selesai. Tapi kalau Anda ingin santai, nggak ngambil 18, ngambil 16 SKS, ya boleh saja, agak lama-lama di kampus begitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, satu semesternya kita setiap mata kuliah 16 kali tatap muka termasuk ujian, 14 sampai 16, 14 perkuliahannya, yang ditambah 2 kali pertemuan adalah untuk evaluasi di tengah semester dan akhir semester yang kita sebut dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan maksimum SKS yang boleh diambil oleh mahasiswa adalah 24 SKS. Namun untuk mahasiswa baru diberi standar SKS 18. Jadi pertama start di semester awal Anda semua mendapatkan rata-rata 18 SKS setiap prodi. Walaupun setiap prodi beda-beda. Paling antara 18 sampai 19 SKS. Nah, untuk semester berikutnya tergantung hasil rapot saudara pada semester itu. Rapot ini yang akan menentukan apakah Anda bisa mengambil lebih banyak atau malah lebih sedikit. Sangat tergantung dari kinerja saudara. Nah, rapot saudara itu dikonversi nilainya menjadi indeks prestasi dalam satu semester. Indeks prestasi mempunyai skala nilai 1 sampai 4. Kalau indeks prestasi saudara 4, ini sangat tinggi, berarti Anda dapat jatah 24 SKS pada semester berikutnya. Kalau di semester 1 nilai Anda A semua, P di atas 3, kalau jadi 4 maksimum. Semester kedua, walaupun mata kuliah yang ditawarkan suatu misal 18 SKS, Anda punya kelebihan yang bisa Anda kumpulkan. 18 SKS Anda program dulu, Anda boleh mengambil di semester yang lain supaya maksimum tetap 24, sehingga Anda punya kesempatan ngambil. Kalau semester 2 berarti kan semester genap berjalan, 18 SKS Anda ambil, Anda punya sisa berapa? 18 dari 24. Anda boleh ngambil di semester 4 dan 6, karena semester yang ditawarkan hanya semester genap. Jadi Anda juga gabung ikut mahasiswa yang ada di semester 4, semester 6 dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk mempercepat kita mengumpulkan SKS bila indeks prestasi saudara memang sangat baik. Nah, ini dalam rangka untuk mempercepat studinya. Nah, ini bentuk kurikulum dari setiap prodi. Ini contoh kebetulan dari prodi S1 Teknik Elektro. Ada kebetulan ini yang saya contohkan karena terbatasan tampilan. Ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Jadi yang kiri semester ganjil, yang kanan semester genap. Kebetulan dalam contoh ini rata-rata total per semester sekitar 18 sampai 19 SKS. Jadi ini contoh untuk mahasiswa elektro semester 1 mengambil 19 SKS. Ini kita berikan paket untuk mahasiswa baru.
Semester 2-nya sangat tergantung indeks prestasi saudara, sangat tergantung nilai saudara, hasil studi atau rapot saudara untuk berapa SKS yang harus bisa Anda ambil di semester 2. Kalau indeks prestasi saudara sangat rendah, jelek sekali, bisa jadi Anda tidak bisa mengambil 18 SKS. Karena tadi kalau IP-nya rendah, ini contoh IP Anda 1,5. Ini rendah sekali, ini disebut IP 1 apa ya, ISAKOM katanya, IP 1, masalahnya, kok ISAKOM. Anda hanya dapat 12 SKS, berarti di semester 2 ini Anda tidak bisa mengambil seluruh mata kuliah yang ditawarkan, karena setiap mata kuliah ini ada bobot SKS-nya, Anda hitung sampai 12 saja, sisanya nggak bisa Anda ambil. Tapi kalau Anda mempunyai jatah 24, ini 18 SKS, di semester 2 Anda bisa ambil semua, sisanya Anda bisa ambil di semester genap yang lebih tinggi, di semester 4 atau semester 6. Catatannya asal tidak ada prasyarat. Jadi contoh ini pendidikan agama 2 nggak ada prasyarat, Anda boleh ambil supaya cepat mengumpulkan SKS gitu ya. Cepat ngumpul SKS-nya banyak, cepat lulus banyak. Nah, itu perjalanan studinya. Namun Anda mata kuliah ini memprogram nanti ada, kita sudah siapkan SIM akademik, jadi secara online bisa, secara komputerized Anda memprogram. Anda tidak memprogram secara sendirian, tetapi didampingi oleh dosen wali atau pembimbing akademik yang membantu saudara merencanakan studinya. Namun di dalam SIM akademik Anda tidak bisa membuka SIM kalau Anda belum registrasi. Jadi setiap semester wajib setiap mahasiswa registrasi. Kapan itu registrasinya dan kapan masanya untuk mengisi KRS? Kita mempunyai kalender akademik. Jangan ketinggalan kalender akademik, silakan tanyakan di prodi nanti. Jadi penjelasan detailnya nanti Anda ketemu dengan prodi dan fakultas. Setiap semester jangan sampai ketinggalan registrasi dan merencanakan studi. Kalau dulu istilahnya KRS, sebelum ada komputer itu kartu rencana studi, tapi setelah ada komputer nggak ada kartunya gitu kan, hanya layar-layar saja gitu. Nah, sehingga di pendidikan tinggi sebelum kita melakukan studi harus direncanakan dulu. Saya akan menempuh mata kuliah apa, baru kita ikuti untuk mendapatkan hasilnya. Nah, itu yang utama. Jadi harus kemudian mengisi KRS, dan itu menjadi modal juga. Kita laporan ke Dikti. Jadi kita ini juga setiap data mahasiswa juga ada di Dikti, namanya Pangkalan Data Perguruan Tinggi, PDPT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, PDPT, Pangkalan Data yang ada di Dikti. Setiap mahasiswa dimanapun itu datanya ada di pusat sana. Makanya kita harus tertib tentang data ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ada pembimbing akademik yang membantu saudara dalam rangka merencanakan studinya. Dalam pelaksanaan studinya, karena masa pandemi kemarin kita full online, tetapi kalau di luar masa pandemi kita tetap harus ada tatap muka. Online hanya diizinkan oleh pemerintah 30%. Jadi kita masih memungkinkan nanti kuliah melalui Zoom atau Google Classroom dan sebagainya, itu beberapa fasilitas yang memungkinkan bisa kita gunakan. Untuk periode ini sementara Widyagama di awal semester kita melaksanakan kegiatan perkuliahan secara online. Kita sambil melihat perkembangan apakah nanti UTS kita sudah bisa melaksanakan tatap muka, nanti akan ada informasi lebih lanjut. Nah, kemudian di dalam studi saudara ada evaluasi dengan formula yang seperti ini. Dua evaluasinya secara formal, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ada komponen lain berupa tugas macam-macam, apakah tugas seminar, diskusi dan sebagainya, sangat tergantung dari metode pembelajaran dari dosennya. Yang akan menentukan menjadi nilai akhir, saudara. Kemudian sebagai penutup studi nanti, yaitu ada tugas dalam bentuk skripsi. Untuk S1, kalau D3 itu tugas akhir. Di sini kita latihan menulis, latihan komunikasi, karena yang namanya sarjana itu adalah sosok yang harus mampu
mengkomunikasikan secara lesan atau tertulis dari disiplin ilmunya. Latihan kita di sini. Jadi harus membuat skripsi. Skripsi harus mampu membuat satu inovasi baru. Makanya kita menjadi kampus inovasi gitu ya. Skripsi ini akan dibimbing oleh 2 dosen. Jadi jangan takut semua tidak melakukan sendiri gitu ya. Semua kita didampingi, bersama-sama berproses. Makanya dalam perjalanan studi ini jangan ada pikiran saya tidak pinter, saya tidak cerdas. Buang opini itu. Kalau orang berproses itu semua akan dicapai gitu ya. Yang jelas siaplah berproses, dan waktu berproses kita tidak sendirian, ada teman, ada dosen dan sebagainya. Untuk tugas akhir atau skripsi ini adalah sebagai evaluasi akhir, artinya sudah tidak ada ujian-ujian mata kuliah yang lain. Dikatakan lulus nanti, waduh, waktunya sudah mau habis. Padahal ada satu lagi materi. Oke, tuntutan nanti mungkin materi ini akan lebih disampaikan di prodi. Saya akan lanjut kalau begitu. Ini kompetensi tambahan, jadi Anda di Widyagama kalau Anda sudah dinyatakan lulus nanti ada kompetensi tambahan yang harus ditempuh. Tambahan ini di luar kurikulum, ada conversation, basic IT, TOEFL dan sebagainya. Ini persyaratan nanti Anda boleh lulus seperti itu. Insya Allah ini nanti di peraturan rektor ada, nanti Anda bisa lihat di website. Kemudian nanti kalau Anda dinyatakan lulus boleh wisuda, kalau data Anda sudah beres, semua SKS beres. Kalau beres maka akan diterbitkan dulu nomor ijazah nasional. Jadi yang memberikan kelulusan nomor ini adalah dari Dikti, bukan dari Widyagama. Jadi semua harus tertib, harus beres dari awal. Makanya ini penting dari awal Anda harus tertib memanajemen diri sendiri atau memimpin diri sendiri. Yang berikutnya adalah saat ini sudah mulai, tadi sudah banyak disampaikan tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan sebagainya. Ini program yang dideklar oleh Mas Menteri sejak tahun 2000 kemarin, lebih memberikan kebebasan. Kalau Pak Ketua Yayasan Profesor Mukti tadi menyampaikan kita lepas dari belenggunya di setiap prodi, kita bisa belajar lebih banyak, tentunya penambahan keilmuan atau materi atau keterampilan lain yang di luar program studi. Program ini dirupakan dalam bentuk, tapi ini hak, bukan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa boleh mengambil program MBKM, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka disingkat MBKM, hak saja itu. Jika kita juga tetap memberikan fasilitas, kalau Anda tidak mengambil, ya seperti perkuliahan reguler. Tapi kalau Anda mengambil haknya, ketentuannya adalah Anda diizinkan boleh belajar di luar perguruan tinggi selama 2 semester yang dihitung dengan setara dengan 40 SKS. Atau belajar di prodi lain, di PT yang sama, di kampus sama-sama Widyagama. Anda teknik belajar manajemen di ekonomi, itu sudah lintas itu. Kita lepas dari belenggu, kita dikatakan merdeka. Boleh diizinkan 1 semester. Yang boleh dilakukan dalam kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini ada 8 BKP, 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Ada mengajar di sekolah, sekolah menengah. Ada kesempatan, ada yang ini sesuai dengan passion masing-masing ya. Ada yang ingin mengembangkan nanti sebagai sarjana mempunyai tambahan nilai seperti apa. Anda ingin magang di industri, Anda ingin belajar pertukaran pelajar di luar negeri, atau Anda menjadi seorang peneliti dan sebagainya, diberikan kesempatan dalam 8 kegiatan. Dan alhamdulillah sebelum program ini dicanangkan oleh Menteri, Widyagama sudah melaksanakan magang praktek di BUMN seluruh Indonesia. Juga sudah melaksanakan pertukaran pelajar di luar negeri, di Malaysia, THM kita kerjasamanya. Namun sekarang sudah diformalkan oleh Menteri dengan Merdeka Belajar ini, nanti akan ditawarkan, walaupun sudah punya kemerdekaan untuk belajar ini, tapi ada tentunya tetap ada regulasi-regulasinya, harus daftar dulu, diseleksi, kemudian pelaksanaan, pulang bawa nilainya akan diakui atau direkognisi oleh program studi, dan itu sebagai SKS, dianggap sebagai SKS yang Anda peroleh di luar kurikulum yang ditawarkan masing-masing prodi. Bentuknya Merdeka Belajar
mungkin ini sekedar contoh karena bisa dalam bentuk lain. Ini contoh perjalanan studi Anda normalnya adalah 8 semester. Jika bisa jadi semester 1, 2, 3 Anda pembelajaran materi yang seperti kurikulumnya di prodi. Mungkin semester 4 baru Anda memprogram belajar di luar prodi. Semester 5 dan 6 Anda mau keluar kampus, mau magang, mau mengajar atau ikut proyek kemanusiaan dan sebagainya. Semester 5, 6. Semester 7, 8 Anda kembali lagi untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsinya. Ini model bentuknya. Yang penting bahwa semua diharapkan Anda adalah menjadi sarjana yang kompeten. Kalau Anda hanya belajar keilmuan dari kurikulum, itu Anda hanya belajar hard skill saja. Yang tadi saya katakan yang namanya mahasiswa, sarjana, nanti Anda harus mempunyai kemampuan mengkomunikasikan secara intrapersonal atau interpersonal. Itu yang disebut soft skill. Jadi tidak ada nanti kata, saya tahu materi itu tapi saya nggak bisa menyampaikan. Itu bukan sarjana. Sarjana harus bisa mengkomunikasikan. Untuk bisa komunikasi harus banyak istilah. Untuk banyak istilah ya belajar. Akhirnya konsepnya di sana. Nah, tuntutannya untuk menjadi sarjana kompeten adalah selain hard skill harus mempunyai soft skill yang dalam diagram ini saya tunjukkan kalau untuk yang bergaris biru, ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah hard skill yang Anda peroleh dari kurikulum. Dalam prosesnya, bentuk pembelajaran dituntut Anda mampu mengaktualisasikan diri sehingga Anda punya pengalaman, berpikir analitik, komunikasi, bekerja dalam tim, dan sebagainya. Ini tuntutannya. Harapannya apa? Karena ukuran kesuksesan seorang nanti di dalam berkarir adalah soft skill. Hard skill, keilmuan saudara itu hanya 20% ternyata dalam pelaksanaan di lapangan. Tapi tetap perlu. Yang 80% adalah soft skill. Sedangkan di bangku kuliah, soft skill proporsinya hanya 10%. Hard skillnya 90%. Bagaimana Anda recharging diri sendiri untuk bisa meningkatkan soft skillnya? Sangat dituntut aktualisasi diri saudara dengan meningkatkan soft skill baik di kegiatan dalam metode pembelajaran atau kegiatan kemahasiswaan atau mengikuti Merdeka Belajar di luar kampus. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, waktu terbatas karena tidak akan pernah cukup kita memahami kegiatan akademik, tentunya sambil belajar semua, bahwa apa yang akan Anda capai nanti sarjana kita belum tahu, masih proses gitu ya. Apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Modalnya adalah lebih baik Anda mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali. Dan untuk mendapatkan itu tuntutannya Anda dituntut untuk mencari dan mencari. Bukan sosok yang menunggu dan menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.